Level orang yang sholat ada 5. Level yang pertama, orang yang berdosa dengan syalatnya. Maksudnya di sini adalah orang yang sholat, namun sama sekali tidak memberikan haknya. Sebagai contoh, ada orang sholat yang hanya karena disuruh oleh orang lain, hanya karena tidak enak, sholat karena ria ingin dipuji, mau wudu gak wudu terserah, ini berdosa. Percuma dia sholat, dia berdosa. Karena di sini ada hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka berdosalah dia dengan syalatnya. Yang kedua, sholat tetapi tidak mendapat pahala. Dia tahu bahwa dia diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi tidak mendapat pahala, karena dari takbir sampai salam, semuanya menghayal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pada hari kiamat nanti ada orang yang membawa syalatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dia mempersembahkan syalatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu syalatnya dilipat-lipat seperti dilipatnya pakaian yang kumal, kemudian dibantingkan ke wajahnya. Allah tidak menerima syalatnya. Karena dari takbir sampai salam tidak mengerti apa yang ia lakukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membutuhkan sholat kita. Biarpun kita syalatnya khusyuk luar biasa, sujudnya sampai berhari-hari tidak mengangkat kepalanya. Tetap saja Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membutuhkan sholat kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wahai anak Adam, apapun yang engkau kerjakan, tidak akan bermanfaat bagiku, dan aku akan kembalikan kepadamu. Itu amal kalian yang akan bermanfaat untuk kalian sendiri. Tidak ada manfaatnya untuk diriku. Hadis qudsi. Maka dari itu kita harus tahu bahwasannya sholat itu kita yang butuh, bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, orang yang mendapat pahala. Mendapatkan pahala tetapi ala kadarnya atau pas-pasan. Sesuai dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ada orang yang sholat tidak mendapatkan kecuali setengah pahala syalatnya. Ada orang yang sholat tidak dapat kecuali 1/10 dari syalatnya. Lebih banyak menghayal daripada fokusnya, mendapatkan pahala tetapi sedikit. Yang keempat, adalah orang yang sholat dan berusaha untuk fokus, tetapi terkadang masih menghayal, terkadang pula masih terlintas. Maka ini lebih dominasi pahala yang dia dapatkan daripada hilangnya pahala. Sebagai contoh, kita sedang membaca Al-Quran, atau kita sedang membaca bacaan sholat, kemudian kita fokus, dapat konsentrasi ikutin bacaannya, dapat pahala terus per hurufnya. Pergerakan juga ada pahalanya. Tetapi apabila pada saat kita membaca, kita tidak sadar, hanya menghayal, karena lisan kita sudah terbiasa membaca, jadi mengucapkan karena rutinitas, itu tidak ada pahalanya. Orang yang keempat ini adalah golongan orang yang dapat mayoritas pahala syalatnya, tetapi masih ada yang hilang. Bedanya dengan orang yang ketiga, mayoritas pahalanya hilang, hanya sedikit yang dia dapatkan. Yang kelima, adalah orang yang sholat, semuanya dari takbir sampai salam fokus. Bahkan jika mereka sholat, mereka sudah lupa siapapun yang ada di sekitarnya. Mereka tidak perlu tahu di mana mereka berada. Sampai pada tingkat itu, Abu Said Al-Khudri radhiyallahu anhu, aku pernah disuruh oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjaga pasukan di malam hari dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang tidur bersama dengan pasukannya. Maka aku pun sholat di semak belukar. Pada saat aku sedang sholat, tiba-tiba ada mata-mata musuh dari jauh memanah ke arahku dan tepat jatuh di jantungku, lalu keluar darah. Tetapi pada saat itu, aku sedang sangat menikmati surat Al-Kahfi yang kubaca, sehingga aku tidak merasakan perih sakitnya anak panah itu. Tetap baca Al-Kahfi dengan tenang. Mata-mata itu melepaskan lagi anak panah yang kedua. Jatuh tepat di sebelahnya anak panah pertama, tergores keluar darah lagi. Tetapi aku masih belum merasakan sakitnya, karena nikmatnya membaca surat Al-Kahfi. Sampai musuh itu melepaskan 9 atau 10 anak panah. Sasarannya semua hampir sama, di jantung.
Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, "Kalau bukan karena aku khawatir aku terbunuh dengan anak panah selanjutnya, kemudian Rasulullah dan sahabat-sahabat lainnya akan dibunuh oleh musuh, demi Allah aku akan selesaikan syalatku dengan surat Al-Kahfi. Tetapi karena khawatir maka dari itu ia rukuk." Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, "Waktu aku rukuk kemungkinan mata-mata itu tahu kalau aku manusia. Kemudian dia lari tidak jadi menyerang pasukan muslimin." Bahasan ini bukan karena masalah perangnya, tetapi bagaimana Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bisa fokus sampai tidak merasakan sakitnya anak panah yang menancap di dadanya. Cara fokus dalam sholat adalah ucapan didengar, diucapkan, telinga kita mendengar. Mata kita dibuka, melihat tempat sujud. Renungi maknanya. Jika tidak mengerti maknanya, maka kita ikuti bacaannya, kita dengar dengan telinga kita. Dosa itu dapat menghambat rezeki dan bisa menghilangkan, juga mengurangi konsentrasi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malasnya ibadah justru karena adanya dosa, salah satunya. Maka coba perbanyak istighfar. Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Daud dengan sanad hasan, tiada seorang hamba yang berbuat dosa kemudian dia berwudu, lalu dia sholat 2 rakaat, kemudian dia beristighfar kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala ampuni dosa-dosanya. Urusan sholat bukan masalah sederhana, karena pangkal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sholat. Dan ibadah inilah yang pertama yang akan dipertanyakan, dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat kelak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya amal yang pertama kali dihisab pada seorang hamba pada hari kiamat adalah syalatnya. Maka jika syalatnya baik, sungguh ia telah beruntung dan berhasil. Dan jika syalatnya rusak, sungguh ia telah gagal dan rugi. Jika berkurang dari sholat wajibnya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, lihatlah apakah hambaku memiliki sholat sunnah. Maka disempurnakanlah apa yang kurang dari sholat wajibnya. Kemudian begitu pula dengan seluruh amalnya." Hadis riwayat Tirmidzi dan An-Nasai. Wallahu a'lam bishawab.